Mari kita satukan hati kita berdoa untuk pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Vanessa 15 tahun Tuhan sudah beri kesempatan baginya untuk melakukan pertandingan imannya. Dia bertanding dengan sungguh baik. Dia tidak menyerah walaupun sakit dihadapinya. Dia capek, tapi dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menyelesaikan pertandingan imannya. Dan Tuhan sudah berjanji memberi mahkota kebenaran kepada Vanessa. Kami mengimani itu Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan sangat merasa lemah, merasa terpuruk. Kalau kami menjalaninya sendirian, dengan kekuatan sendiri kami tidak sanggup. Tapi Tuhan berjanji melalui firman dan kuasa Roh Kudus. Tuhan berjanji menyertai kami. Ketika kami selalu dikuatkan menghadapi kedukaan yang berat ini, Tuhan senantiasa memberikan firman dan Roh Kudus agar menguatkan kami selalu, menguatkan keluarga menghadapi kedukaan yang sangat menekan, yang sangat melemahkan. Tolong kami pada saat membaca dan merenungkan firman-Mu, agar iman kami makin kuat. Kami ikut pertandingan iman, tidak menyerah seperti Vanessa tidak menyerah. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita membaca dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Saya membacakan untuk kita. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita semua sangat lemah ya, sangat lemah ketika ada orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Apalagi seorang anak ya. Ketika saya melayani ibadah untuk seorang anak yang berusia 3 tahun, begitu sangat disayang oleh kedua orang tuanya, saya pasti terharu. Saya pasti ikut menangis terhadap keluarga ini. Kemudian sampai di rumah juga saya masih aja terkenal. Tapi kalau saya selalu mengenang kesedihan itu, saya jadi lemah. Makanya saya kembali kepada firman Tuhan di dalam kedukaan, di dalam kelemahan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jadi setelah sampai di rumah, saya renungkan dulu apa kekuatan dari firman Tuhan itu. Makanya muncul juga sesuatu yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Kalau saya ada kedukaan seperti itu, saya katakan dalam hati saya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan sudah memberi beberapa tahun, 3 tahun,
dan 15 tahun untuk Vanessa. Saya merenungkan, walaupun singkat waktunya, saya mengatakan dan juga saya memberikan kepada kedua orang tua itu, katakan terima kasih Tuhan. Firman dan juga Fani semuanya, biarkah juga katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, 15 tahun aku, biarkah Firman, Fani dan ibu semuanya, ibu Pola, mengatakan betapa indahnya mencintai seorang Vanessa. Dengan kata seperti itu, firman Tuhan yang sangat luar biasa itu akan menimbulkan dalam hati kita damai yang melampaui akal kita. Jadi boleh kita mengingat kesedihan, tapi jangan melupakan untuk merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam. Karena dengan merenungkan firman Tuhan itulah kita pada saat lemah menghadapi kedukaan itu, kita pasti diberikan damai yang melampaui akal. Kalau firman si Tompul, walaupun dia di dalam kegiatannya dia bisa seperti Rembo gitu ya, bisa kuat dia. Tapi kalau menghadapi seperti ini, seperti Rinto gitu ya, susah, lemah kita. Nggak bakalan kuat kita menghadapinya gitu. Mau kita pakai otak kita, mau pakai otot kita, nggak bisa. Ya. Kalau menghadapi musuh, tantangan, masalah bisnis, masalah perusahaan, oke, boleh dengan kekuatan otot dan otak. Tapi masalah ditinggalkan oleh orang yang mengasihi. Jangan pakai otak kita, jangan pakai otot kita. Itu harus dihadapi dengan iman kita. Gak bisa sehebat apapun kita, semampu apapun uang kita, mau minuman, mau mabuk juga gak bakalan bisa. Hati kita itu disembuhkan. Gak bisa kita hanya dengan lagu-lagu cinta gitu, terus enggak. Minta iman itu, Roh Kudus itu bekerja, firman Tuhan itu bekerja. Cara firman Tuhan bekerja itu adalah hanya minta direnungkan saja siang malam, seperti dalam kitab Ulangan. Pada saat engkau berjalan, renungkan firman Tuhan. Pada saat engkau lihat di pintu masuk, lihat, baca firman Tuhan, renungkan kembali dan ajarkan kembali. Jadi jangan sampai pagi, siang, dan malam itu mengeluh. Kenapa Tuhan mengambil anakku? Mengapa Tuhan tidak memberi anakku panjang umur? Saudara, inilah yang kita ingin di dalam firman Tuhan ini, supaya kita makin merasa dikuatkan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi ini juga menguatkan tentang mahkota. Mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Mahkota itu adalah sesuatu hiasan di kepala pada seorang raja, kepada seorang tokoh-tokoh yang terhormat, orang-orang yang besar itu. Mengapa dikasih mahkota? Karena Tuhan berkenan. Tuhan mengakui dia, pelayanannya, dan Tuhan percaya bahwa orang tersebut diberikan kemuliaan karena pelayanan hidupnya, persekutuannya dengan Tuhan, dan apapun kesaksian yang dilakukannya, maka diberikanlah mahkota. Beda dengan mahkota duri. Mahkota duri itu adalah manusia yang memberikan ejekan, hinaan. Tapi mahkota kebenaran itu dari Tuhan, Yesus yang memberikan. Jadi kalau Vanessa dia menyelesaikan pertandingan imannya, maka Yesuslah yang memberikannya. Ini Vanessa, mahkota kebenaran dari hakim yang adil, dari gembala yang agung. Jadi ketika
kita mengimani Vanessa mendapatkan mahkota kebenaran, maka kita sebagai seorang ayah, seorang ibu akan mengatakan seperti ini kepada Vanessa dalam hati kita. Nah, kamu sudah berhasil menjadi juara dalam pertandingan imanmu. Nah, kamu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kamu tidak menyerah dalam pertandingan imanmu. Kamu mengakhiri pertandingan imanmu dengan berhasil. Mama, papa, oma semuanya, tepuk tangan karena kamu mendapatkan piala juara mahkota kebenaran. Inilah yang membuat kita selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara iman Vanessa sampai dia mendapatkan mahkota kebenaran. Jadi mahkota itu diberikan kepada siapa saja, ya. Semua orang. Ya, yang diberikan itu adalah orang yang mau berolahraga, ya, tapi bukan olahraga dalam arti pertandingan seperti biasa, ya, tapi olahraganya itu pertandingan iman. Seperti orang berolahraga dan ikut aturannya. Dan tiap-tiap orang yang ikut dalam pertandingan itu, dia menguasai dirinya dan memperoleh mahkota yang tidak fana. Kalau mahkota yang kita dapatkan dalam pertandingan umumnya, itu sebentar saja, besok dilupakan. Ya. Besok itu piala-piala kita taruh aja di lemari. Itu pertandingan olahraga biasa. Tapi kalau pertandingan iman, nggak akan dilupakan. Akan terus-menerus kita rasakan kebahagiaannya. Akan kita terus rasakan bagaimana mahkota kebenaran itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Maka Tuhan mengatakan, Vanessa, engkau anakku, aku bangga kepadamu. Itu Tuhan Yesus katakan. Ya, maka diberikanlah mahkota kebenaran. Kalau Firman dan Fani mengatakan, Vanessa, kamu anakku yang kukasihi. Ya, anakku yang kukasihi. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah kerja, sudah melakukan apa-apa, bisa-bisa kita lupakan. Tapi kalau Tuhan 24 jam tidak pernah melupakan Vanessa. Jadi pemberian dari Yesus Gembala yang agung itu harus kita sambut. Hebat ya Vanessa. Yesus sudah memberimu mahkota kebenaran. Itulah yang menghibur kita. Pada saat menjalani hidup kita sehari-hari ketika Vanessa nggak ada, Vanessa, kami antar sekarang ke pemakaman. Tapi bukan untuk sesuatu yang menyedihkan, karena kamu sedang menerima mahkota kebenaran. Makanya kita nanti ke makam, sedih sih sedih, menangis boleh, tapi jangan lupa kita sedang mengantar dia naik podium, menerima piala. Itu harus ada. Kalau nggak ada itu kita sedihnya makan melukai hati kita. Sedihnya membuat kita semakin terpuruk. Nggak mau ikut bertanding. Nggak mau ikut beriman. Nggak mau melayani. Nggak mau apa-apa. Ya. Jadi kalau kita mengenang Vanessa naik podium menerima mahkota kebenaran. Sedih karena berpisah. Tapi kita katakan Vanessa. Bianca juga bisa mengatakan, Vanessa, aku pun akan ikut pertandingan iman sepertimu. Aku pun akan belajar. Gak capek, walaupun capek aku tetap tidak menyerah untuk mencari Tuhan Yesus, mencari kehendak-Nya. Demikian juga untuk Firman. Aku sebagai ayah yang sangat mencintaimu, merawatmu, mengurusmu ke dokter kemana saja, mau ke luar negeri, mau kemana aja, cari, antar apa aja keinginanmu. Papa dan mamanya mengikutin aja. Kenapa Firman mengikutin apa yang diinginkan Vanessa? Karena dia mencintai Vanessa. Demikian juga ketika kita mencintai Tuhan, maka kita mengikuti keinginan-keinginan Tuhan. Cintai Tuhan yang sudah mencintai Vanessa. Cintai Tuhan
maka kita akan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita mencintai Tuhan, kita ikut dalam pertandingan iman, maka kita akan dimampukan untuk menang. Jadi saudara, kalau kita dikatakan sebagai olahragawan, artinya kita janganlah jadi penonton. Janganlah kita hanya menjadi orang-orang yang melihat dari luar pelayanan. Kita melibatkan diri sebagai pelayan-pelayan melakukan kehendak Tuhan. Apakah di rumah kita, di gereja kita, di kantor kita, cari dulu kerajaan Allah. Maka dengan cinta kita kepada Tuhan, kita akan terus bertanding walaupun ada kedukaan kita rasakan. Dalam kedukaan yang berat sekarang ini, Firman dan Fani sangat lemah. Tapi Tuhan katakan, kamu jangan jadi penonton. Jangan kamu pasif. Jangan kamu tidur aja pasrah. Bangkit bertanding seperti Vanessa ketika dia sakit. Bangkit bertanding dalam imanmu. Bagaimana kita bangkit dan bertanding ketika kita sakit, ketika kita lemah, ketika kita dihina. Pada saat kita sakit ini kita katakan sama Tuhan, aku memuji kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita mengatakan, kok Tuhan tidak baik kepada Vanessa. Ketika kita mengatakan Tuhan tidak baik kepada Vanessa, di situ luka kita, kesedihan kita makin parah. Tapi ketika kita berduka, Vanessa tidak ada, kita mengatakan, Tuhan, 15 tahun Engkau baik memberikan Vanessa. Katakan, aku memuji kebesaran-Mu. Tuhan baik kepada Vanessa. Maka dengan mengatakan Tuhan baik kepada Vanessa, di situ Tuhan akan memberikan damai yang melampaui akal. Tapi kalau kita katakan Tuhan Engkau jahat, Tuhan Engkau tidak hadir, tidak akan diberikan kedamaian yang melampaui akal. Nah saudara, inilah yang kita katakan memuji Tuhan, menghormati Tuhan pada saat kita sehat, pada saat kita miskin, pada saat kita sehat, sakit, miskin, susah atau senang, kita memuji kebesaran Tuhan. Ketika kita berdoa, kita memuji sambil merenungkan firman Tuhan agar kita mendapatkan damai yang melampaui akal. Orang yang menerima mahkota kehidupan adalah orang yang tahan uji. Ya, seperti yang dikatakan tadi, Vanessa tidak menyerah. Dia tahan uji, dia melewati semua penderitaan. Makanya dalam Yakobus ayat 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi inilah Vanessa tahan uji, memelihara iman. Tuhan memberikan mahkota kehidupannya. Kita di dalam kedukaan, dalam kesedihan, dalam kelemahan menghadapi kedukaan ini, bagaimana kita juga akan belajar bagaimana tahan uji di tengah-tengah semua penderitaan ini. Kita percaya orang yang mengasihi Tuhan seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya, maka dia akan terus menjaga. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan menjaga kita. Saudara, mahkota diberikan oleh Yesus Gembala yang agung. Tadi kita sudah nyanyikan, Gembala baik. Ya. Jadi bukan diberikan oleh manusia. Kalau manusia bisa menyanjung, bisa menghormati, bisa. Tapi di belakang dia ngomong macam-macam. Tapi kalau mahkota kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di depan, di belakang, di samping, di sebelah manapun, sama, kita akan diagungkan, dibuat berharga. Saudara, dalam 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Iman yang seperti inilah kebahagiaan yang terus-menerus Tuhan berikan melalui Gembala yang agung. Dan orang yang menerima mahkota kemuliaan ini
adalah orang yang setia memelihara imannya dan yang senantiasa merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara, orang yang rindu kedatangan Tuhan Yesus ini artinya orang yang selalu senang untuk bertemu Tuhan Yesus. Tidak bosan. Itu namanya orang rindu. Ya. Vanessa selalu rindu kalau papanya datang. Vanessa selalu rindu kalau mamanya datang. Ada Bianca, semuanya rindu. Rindu itu tuh membuat orang senang. Ada papanya di samping, dia senang. Demikian dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, orang senang bersama Tuhan Yesus. Orang senang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ketika Vanessa sampai akhir hidupnya, dia sudah senang sama Tuhan Yesus. Ketika mengakhiri hidupnya, dia senang juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa senang? Dia aman dalam pelukan Tuhan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Vanessa aman dalam pelukan Tuhan Yesus. Dia bahagia bersama Tuhan Yesus. Itulah orang yang rindu kedatangan Tuhan Yesus. Makanya kalau Vanessa dalam iman kita dia berbahagia bersama Tuhan Yesus, waktu kita menghantar, kita boleh menangis, tapi kita harus mengimani. Kami menangis karena kamu berbahagia bersama Tuhan Yesus. Bukan kamu sendirian. Kamu bersama Tuhan Yesus. Kami juga nanti rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau latihan terus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jangan bosan bertemu Tuhan Yesus. Jangan bosan merenungkan firman Tuhan Yesus. Sampai kita terakhir. Betapa indahnya pertemuan dengan Tuhan Yesus. Gembala yang baik. Gembala yang memberi ketentraman. Gembala yang memberikan air yang segar kepada kehidupan kita. Kalau kita sekarang air segarnya mungkin masih banyak ya polusi-polusinya. Tapi kalau Vanessa murni air yang segar dalam surga. Jadi gembala yang baik membuat ketentraman. Walaupun menghadapi kuasa kelam, Vanessa tidak takut karena dia pergi bersama gembala yang agung. Kita yang ditinggal, kadang-kadang kita lari dari gembala yang agung, maka kita takut menjalani hidup ini. Tapi kalau kita bersama gembala agung, walaupun Vanessa tidak ada, firman Fani Bianca, Tuhan tidak membiarkan kalian takut bertiga. Dia gembala agung. Dia memberikan ketentraman bagi kalian ketika Vanessa tidak bersama-sama dengan kalian. Gembala yang agung memberikan ketentraman. Dan Tuhan katakan, membutuhkan Tuhan itu enggak sekali seminggu, enggak pas hari Natal. Membutuhkan Tuhan itu setiap jam. Karena itulah kita mengatakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, dikala ku hendak percuma hidupku, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Kalau firman badannya besar, tangannya kuat, tapi itu tidak bisa mengatasi kesedihan. Hanya Tuhan yang kau perlukan.
Firman si Tompul, hanya Tuhan yang dibutuhkan setiap jam agar di suka dan duka kita kuat, agar kita mengerti apa maksud Tuhan ketika Vanessa tidak bersama-sama dengan kita. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ini dosa apa ya? Ini dosa apa? Gak usah. Lihat maksud Tuhan ke depan. Ajarkan aku maksudmu ya Tuhan. Aku memerlukan engkau tiap jam. Boleh teman-teman banyak datang, tapi yang paling dibutuhkan adalah Tuhan yang benar-benar memberikan ketentraman. Dan kita akan diberikan kekuatan dan penghiburan setiap waktu bergantian untuk memperkuat imanku. Firman Tuhan mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Inilah yang menjadi dasar bagi kita ketika kita nanti menghantar jenazah ini ke tempat pemakaman. Kedukaan, suka bergantian, Tuhan menghibur dan menguatkan kita. Amin.